Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indriyanti dengan NPM 21150610023 dari PSTIB. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah etika profesi. Nah, yang pertama itu ada materi etika, profesi, profesionalisme, dan kode etik. Nah, yang pertama itu untuk etika. Etik atau etika itu berasal dari kata ethos, dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Nah, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Kemudian, etika memberikan semacam standar yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang melakukan suatu tindakan. Nah, etika sendiri itu tidak sama dengan etiket. Kalau etiket itu merupakan perilaku yang dianggap pas, cocok, sopan, dan terhormat dari seorang yang memiliki yang sifat pribadinya seperti yang si tentang sifat pribadinya seperti gaya makan, gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya berjalan, gaya duduk, ataupun gaya tidur. Kemudian kegunaan dari etika sendiri itu yang pertama ada mengambil sikap yang wajar dalam suasana perbedaan. Kemudian yang kedua ada memahami adanya perbedaan seperti suku, budaya, agama, prinsip, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu mampu menyesuaikan dengan dampak modernisasi yang membawa perubahan yang berbeda. Kemudian yang keempat itu penuntun kehidupan. Selanjutnya ada prinsip etika itu ada 6. Yang pertama, prinsip keindahan. Etika manusia berkaitan dengan nilai-nilai keindahan. Kemudian yang kedua ada prinsip persamaan. Hakikat manusia menghendaki adanya persamaan antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada prinsip kebaikan. Nah, segala sesuatu yang menimbulkan pujian, manusia, kebaikan, tatanan sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan lain-lain. Yang keempat itu ada prinsip keadilan. Nah, di sini karena adanya kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang seperti semestinya. Kemudian yang kelima itu ada prinsip kebebasan. Di sini itu menginginkan keleluasaan bertindak berdasarkan pilihan. Kemudian yang keenam itu ada prinsip kebenaran. Segala sesuatu harus dapat dibuktikan dengan kebenarannya. Kemudian ada macam-macam etika. Di sini ada etika deskriptif yang merupakan etika yang berbicara mengenai fakta, yaitu nilai dan pola perilaku yang membudaya di masyarakat dan berkaitan dengan membuat atau mengambil suatu keputusan. Kemudian ada etika normatif. Nah, etika ini merupakan etika yang memberikan penilaian atau himbauan tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku nah, di sini itu berkaitan dengan tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya untuk profesi, profesi sendiri itu merupakan suatu pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal, keahlian, dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui praktek dan pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keahlian tersebut. Nah, profesi sendiri juga merupakan bagian dari suatu pekerjaan. Di sini juga dia itu tidak semua pekerjaan itu termasuk profesi. Nah, profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dengan pekerjaan lainnya. Kemudian di sini ada profesionalisme. Nah, profesionalisme sendiri itu merupakan sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Nah, di sini juga ada kode etik. Kode etik sendiri itu merupakan suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional yang tertulis yang secara tegas itu menyatakan apakah benar, baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari.
Atau secara singkatnya, definisi kode etik sendiri yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan dari sebuah pekerjaan. Kemudian, kode etik juga merupakan suatu pola atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Adapun pengertian kode etik lainnya yaitu merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada ketika dibutuhkan dan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Kemudian ada kode etik seorang ahli IT. Nah, menurut kode etik seorang ahli IT itu meliputi yang pertama itu landasan, yang kedua perilaku kebangsaan dan kenegaraan, yang ketiga perilaku umum, yang keempat perilaku komitmen pribadi, yang kelima perilaku pada masyarakat, yang keenam perilaku pada pekerjaan, dan yang ketujuh perilaku kepada sejawat. Selanjutnya untuk materi profesional di bidang IT. Nah, secara umum, pekerjaan di bidang IT itu setidaknya dibagi menjadi 4 kelompok sesuai bidangnya masing-masing. Nah, untuk kelompok yang pertama itu merupakan mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan. Nah, contohnya itu seperti yang pertama ada sistem analis. Nah, dia itu merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua ada programmer. Nah, programmer itu merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi, sesuai dengan sistem yang dianalisa sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada web designer. Nah, web designer sendiri itu merupakan orang yang melakukan kegiatan perancangan, termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu pembuatan proyek. Kemudian ada web programmer. Nah, web programmer sendiri itu merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian, pekerjaan-pekerjaan pada kelompok pertama ini itu banyak sekali dan yang tadi disebutkan itu merupakan contoh dari pekerjaan tersebut. Kemudian yang kelompok kedua itu merupakan mereka yang bergelut di bidang perangkat keras ataupun hardware. Nah, pada kelompok ini contohnya itu seperti technical engineer, engineer, engine, apa sih? Technical engineer, engineer, eh, engineer, Kemudian untuk kelompok kedua, yaitu mereka yang bergelut di bidang perangkat keras ataupun hardware. Nah, pada kelompok ini itu contohnya seperti technical engineer. Nah, technical engineer itu sering disebut dengan teknisi, yaitu merupakan orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenal pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Kemudian yang kedua itu contohnya ada networking engineer yaitu merupakan orang yang berkecimpung dalam bidang teknisi jaringan komputer dari maintenance sampai dengan troubleshooting-nya. Kemudian untuk kelompok yang ketiga itu merupakan mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Nah, contohnya itu seperti EDP operator yang merupakan orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan elektronik, data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan ataupun organisasinya. Kemudian yang kedua ada sistem
administrator. Nah, sistem administrator itu merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, yang melakukan pemeliharaan sistem dan memiliki kewenangan serta mengatur hak akses terhadap sistem. Selanjutnya untuk kelompok keempat itu merupakan mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis IT. Nah, pada bagian ini pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan berbagai sektor di industri IT. Selanjutnya ada jenis-jenis ancaman melalui IT, kemudian kasus-kasus komputer crime atau cybercrime. Nah, untuk jenis-jenis ancaman melalui IT, nah cybercrime sendiri itu merupakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi sebagai alat kejahatan utamanya. Kemudian cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Nah, cybercrime sendiri itu didefinisikan juga sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Kemudian ada jenis-jenis ancaman melalui IT. Di sini ada kategori cybercrime. Yang pertama itu ada cyber privasi atau pembajakan. Nah, dia itu penggunaan teknologi komputer seperti mencetak ulang software ataupun informasi, kemudian mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan komputer. Kemudian yang kedua ada cyber trespass atau penyalahgunaan. Nah, pada bagian ini itu penggunaan teknologi komputer digunakan untuk meningkatkan akses pada sistem komputer sebagai organisasi atau individu dan website yang diprotek dengan password. Kemudian yang ketiga ada cyber vandalis atau perusakan. Pada bagian ini itu penggunaan teknologi komputer itu untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi informasi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Kemudian ada jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukannya. Cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Seperti yang pertama itu ada unauthorized access yang merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Kemudian yang kedua ada illegal contents. Nah, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya seperti penyebaran pornografi. Yang ketiga ada penyebaran virus secara sengaja. Nah, pada penyebaran virus itu pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus itu tidak menyadari hal tersebut. Nah, virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui email tersebut. Kemudian yang keempat ada data forgery. Nah, kejahatan jenis ini itu dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Kemudian dokumen-dokumen ini itu biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web data web database. Kemudian yang kelima ada cyber espionage, sabotase, dan extortion. Nah, cyber espionage itu merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasarannya. Kemudian untuk sabotage dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kemudian yang keenam itu ada cyber stalking yang merupakan kejahatan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Nah, misalnya itu menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang.
Kemudian kejahatan ini itu menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal ini bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas yang sebenarnya. Kemudian yang ketujuh itu ada carding. Nah, carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Selanjutnya yang kedelapan ada hacking. Nah, eh, di bagian ini itu terdapat istilah hacker yang biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar dan mempunyai eh, dan untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapasibilitasnya. Kemudian ada ada mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet. Nah, lazimnya itu disebut dengan cracker. Kemudian yang ke-9 ada cyberquatting dan typoquatting yang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut. Kemudian untuk typosquatting itu merupakan kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain nama orang lain. Nah, nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. Kemudian yang ke-10 ada hijacking. Hijacking. Nah, hijacking itu merupakan kejahatan yang melakukan pembajakan hasil karya orang lain yang biasanya itu yang paling sering itu terjadi pada software pirasi atau pembajakan perangkat lunak. Kemudian yang ke-11 itu ada cyber teroris yang merupakan tindakan cybercrime dan dia itu termasuk ke dalam cyber terrorism jika mengancam pemerintah atau warga negara. Kemudian dia termasuk tracking ke situs pemerintah atau militer. Selanjutnya ada kasus-kasus cybercrime. Di sini ada contoh dari kasus cybercrime seperti yang pertama ada membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering kali dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Nah, sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia itu menunjukkan satu situs web yang dibajak setiap harinya. Kemudian yang kedua itu ada pro probing dan port scanning yang merupakan salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Nah, cara yang dilakukan adalah dengan melakukan port scanning atau probing untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Kemudian sebagai contoh itu hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, mail server SendMail, dan seterusnya. Kemudian ada materi audit IT. Nah, audit IT itu merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Kemudian audit IT ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit IT secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit IT itu istilah lain dari audit teknologi IT adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Kemudian, secara umum, audit IT memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu ada availability,
yaitu ketersediaan informasi, apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat. Kemudian ada confidentiality, yang merupakan kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi. Kemudian yang ketiga ada integrity. Nah, apakah informasi yang tersedia itu akurat, handal, dan tepat waktu. Kemudian ada prinsip integrity, confidentiality, dan availability dalam teknologi informasi. Nah, di sini untuk integrity sendiri itu merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin pihak yang berwenang. Kemudian untuk aplikasi prosurement, aspek integritinya ini sangat penting. Nah, kemudian data yang telah dikirimkan tidak dapat diubah oleh pihak yang berwenang. Kemudian pelanggaran terhadap hal ini akan berakibat tidak berfungsinya sistem e-prosurement. Secara teknis, ada banyak cara untuk menjamin aspek integrity ini, seperti misalnya dengan menggunakan message authentication, code, hash function, dan digital signature. Kemudian selanjutnya ada confidentiality, yang merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Nah, sistem yang digunakan untuk mengimplementasikan e-procurement harus dapat menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Nah, bocornya informasi dapat berakibat batalnya proses pengadaan. Selanjutnya ada availability, yang merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Nah, dapat dibayangkan efek yang terjadi ketika proses penawaran sedang dilangsungkan, ternyata sistem tidak dapat diakses sehingga penawaran tidak dapat diterima. Nah, di sini ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang dirugikan karena tidak dapat mengirimkan penawarannya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.